Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmayanti dengan NIM A1C320046. Di sini saya akan menjelaskan tentang encoding, decoding, dan 7 segment. Nah, apa itu encoding dan decoding? Dan bagaimana sih prosesnya? Nah, encoding adalah penyandian atau proses untuk mengubah sinyal asal ke dalam bentuk yang lebih optimal untuk keperluan komunikasi data dan penyimpanan data. Misalnya, 1 byte data itu terdiri dari 8 bit jajar. Nah, untuk mengirim data bit jajar ini memerlukan 8 saluran kanal pengirim dan 8 saluran kanal penerima. Karena itu tidak efisien, maka informasi harus di-encoding atau disandikan ke dalam bentuk data deret sehingga kita bisa mengirim sinyal hanya dengan 1 kanal pengirim dan 1 kanal penerima. Sedangkan decoding itu sendiri ialah mengekstrak data yang telah di-encoding tadi ke dalam bentuk sinyal asli atau asalnya. Nah, decoding adalah proses membuka kunci konten file berkode yang telah dikirim. Nah, file media seperti file dan musik biasanya di-encode sehingga tidak memakan banyak bandwidth selama transmisi. Mereka harus diterjemahkan kembali ke dalam bentuk aslinya agar kalian dapat melihat video atau mendengarkan musik. Ini seperti menerima kotak hadiah yang terkunci. Kalian perlu membukanya untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Nah, kalau proses encoding dan decoding itu sendiri, di mana proses encoding itu ialah seperti individu memilih cara untuk menghasilkan dan menghantar message atau pesan kepada seseorang yang lain secara sadar atau tidak sadar. Nah, sedangkan decoding itu prosesnya di mana seseorang menerima tanda-tanda daripada encoder dan menerjemahkannya ke dalam message-message yang bermakna. Selanjutnya di sini ada contoh encoding. Nah, contoh encoding itu saat kalian mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit atau uang dari rupiah ke dolar, nilai aslinya tetap sama. Mereka hanya direpresentasikan dalam bentuk yang berbeda. Nah, dalam dunia komputer, encoding ini bekerja dengan cara yang sama. Komputer mengubah data dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini dilakukan untuk menghemat ruang penyimpanan atau membuat transmisi lebih efisien. Salah satu contoh encoding adalah ketika kalian mengkonversi file seperti file audio, WAV yang lebih besar menjadi file MP3 kecil yang dapat kalian kirim dengan mudah ke teman melalui email. Nah, file-file tersebut di-encode dalam format berbeda, tetapi akan memutar lagu yang sama. Nah, sedangkan contoh decoding ialah, misalnya seperti di antara manusia, komunikasi dimulai dengan pikiran, yang kemudian di-encode menjadi pesan. Sekarang pesan itu bisa dalam bentuk kata-kata lisan atau tertulis, atau bahkan gerakan nonverbal. Manusia juga dapat menyampaikan pesan melalui saluran komunikasi yang berbeda seperti melalui obrolan atau telepon dan percakapan tatap muka. Orang yang menerima pesan menerjemahkannya dengan mengubahnya menjadi pemikiran, memungkinkan dia untuk menafsirkan dan mengumpulkan makna. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan encoding dan decoding. Encoding dan decoding itu berbeda berdasarkan definisi, jenis konversi, komunikasi, dan media. Nah, definisi encoding dan decoding ialah encoding adalah teknik mengubah data di antara dua jenis menurut seperangkat protokol atau metode. Nah, sedangkan decoding adalah proses kebalikan dari encoding tadi. Lalu jenis konversi encoding ialah konverter analog ke digital, sedangkan decoding konverter digital ke analog. Komunikasi dan media. Nah, abstraksi data saat mengirim pesan pada encoding ini dapat dilakukan dengan menggunakan kata
icon, foto, simbol, dan suara. Encoding ini sering digunakan untuk memperkecil ukuran data audio dan video. Nah, sedangkan komunikasi dan media pada decoding ialah decoding ini dapat dijelaskan dengan penerima yang menafsirkan pesan dan hanya mengunjungi pengetahuan tentang apa yang biasanya berinteraksi dengan asal. Decoding menguntungkan kodeks serupa untuk membangun kembali dokumen awal yang berasal dari file data yang disajikan. Nah, lanjut. Ini penjelasan tentang 7 segment. Apa itu 7 segment display? Nah, 7 segment display atau 7 display dalam bahasa Indonesia disebut dengan layar 7/7, yang mana ini adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. 7 segment display pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator, penghitung atau counter digital, multimeter digital, dan juga panel display. Nah, 7 segment display ini memiliki 7 segmen, di mana setiap segmen dikendalikan secara on dan off untuk menampilkan angka yang diinginkan. Angka-angkanya terdiri dari 0 sampai dengan 9, yang mana dapat ditampilkan dengan menggunakan beberapa kombinasi segmen. Nah, bagaimana prinsip kerja 7 segment? Nah, prinsip kerja dari 7 segment ini ialah inputan bilangan biner pada switch dikonversi masuk ke dalam decoder. Baru kemudian decoder mengkonversi bilangan biner tersebut ke dalam bilangan desimal, yang mana bilangan desimal ini akan ditampilkan pada layar 7 segment. Fungsi dari decoder sendiri adalah sebagai pengkonversi bilangan biner ke dalam bilangan desimal. Lalu yang terakhir di sini ada jenis-jenis 7 segment. Nah, yang mana jenis-jenisnya ada common anoda dan common katoda. Common anoda sendiri ialah kode yang terhubung dalam semua anoda LED pada 7 segment. Sedangkan common katoda merupakan pin yang terhubung dengan semua kaki katoda LED dalam 7 segment dengan common ketidakaktifan apabila diberi logika tinggi 1 atau disebut dengan aktif, high. Kaki katoda dengan merek A sampai dengan H sebagai kode aktivasi yang menentukan nyalanya LED. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.